gue masih penasaran sama adaptive cruise controlnya. Dia coba kecepatan 40, apakah dia bisa? Then set. Oke. Oh ternyata 42 bisa loh guys. Oke. Nih. Ya kan, kaki gue diam. Naikin dari sini aja udah. Tuh. Naikinnya dari sini. Wih, ini udah kayak main game ya. Semi autopilot. Iya, semi autopilot. Dan menariknya adalah kalau misalkan mau ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini gue sesuai permintaan teman-teman. Kemarin kan minta dibikin POV pakai Honda BR-V. Dan kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemenin sama Mbak siapa nih? Dengan Briska. Ya, Mbak Briska dari Honda Train Alam Sutra. Thank you ya dikasih pinjem mobilnya. Jadi nanti kita bakal bikin POV. Nanti kita paling rutenya dari sini masuk tol, karena gue pengen banget cobain mobil ini di tol. Terus nanti sempetin lah review sedikit kelebihan dan kekurangan, sama nanti coba kelegaan kabinnya, terus fitur-fiturnya apa aja. Nah, ini kalau di jalan aspal yang agak rusak kayak gini, suspensi saya bilang sih empuk ya Ci ya. Empuk, saya bilang sih empuk kalau dibanding mobil gua. Ya kan, terus nanti kayak kalian tuh jangan pada nggak terima ya, Mas jangan dikit-dikit dibandingin sama ras lah. Gue punyanya ras guys, jadi kayak standar mobil keras tuh gue bilang ya kayak ras gitu loh. Ini cukup empuk sih. Tuh, ini kalau ini rada kayak mental-mentul, ya justru ini enak buat dalam kota nih, enak sih guys. Nanti di sini ada speed bump, kita cobain. Nih, kalau di depan nih guys. Lebih enak dibandingin rasku. Nah, ini ada speed bump lagi. Oke. Nggak keras tapi nggak empuk juga. Kita masuk sini ya. Kayaknya semua mobil pasti rasanya sama deh. Cuman kalau mobilku tuh lebih ke keras banget kalau ketemu speed bump yang banyak kayak gitu. Oh, ini buat harian juga cukup nyaman guys. Setirnya cukup enteng tuh buat parkir. Di sini kamera mundur sudah dapat, ada garis-garisnya, cuma memang dia nggak bisa ngikutin kayak putaran gitu, dia nggak ada. Nah, oke guys, sekarang saya coba menjauh dari mobil. Apakah nanti dia langsung ngunci? Oh iya, langsung ngunci. Jadi ini mobil ini menurut gue praktis banget. Kenapa? Jadi kayak misalkan buat kita yang suka lupa kunci mobil, mobilnya tuh udah kekunci atau belum ya? Karena mobil ini begitu kita keluar dari mobil, setelah itu sudah disetting auto lock walkaway dia on, dia otomatis akan langsung ngunci, langsung ngunci. Jadi praktis banget. Nah, kuncinya tuh kayak gini guys. Tombol lock, unlock, hold untuk nyalain mesin, ya kan? Untuk cara nyalain mesin ya, itu pencet lock 2 kali, lalu pencet dan tahan tombol hold ini. Tunggu aja sampai mesinnya nyala. Nah, kita cek nih, AC-nya nyala nggak Ci? Nyala. Kita tes ya. Pintu mobilnya juga masih terkunci. Oh, dia kebuka ya karena ini ya. Karena deket ya. Tuh, kita cek tuh AC-nya. Oke, AC-nya nyala. Jadi praktis banget. Kita menjauh lagi, dia ngunci nggak ya? Kayak, ngunci juga loh ternyata. Loh, wah ini sih aman dan nyaman ya. Jadi ketika kalian lagi parkir di tempat yang panas, misalkan kayak gini lagi pergi belanja, ademin dulu biar adem. Jadi begitu masuk mobil udah langsung adem. Oh, praktis banget. Oke, bisa dimatiin kayak gini. Kalau kita lihat dari depan saya ini, dia sudah ada Honda Sensing, ya kan? Ada kayak seperti lane keeping assist, lane following, dia sudah ada. Dan menariknya, dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi bukan cruise control biasa, tapi dia adaptif. Jadi ngikutin mobil depan. Kalau mobil depan pelan, dia akan pelan. Kalau mobil depan udah kencang lagi, dia kencang lagi. Di sini tampak tarikan garis. Terus di sini ada ornamen chrome grillnya nih ya. Ornamen chrome itu memanjang dari lampu atas lampu menyambung dari sini. Terus lampunya sudah LED, fog lampnya aja juga sudah LED, dan ini housingnya warna hitam. Ini warna apa Ci Priska?
premium Opal. Ini kayak yang paling ini ya, hero colornya ya, best seller ya. Nih tampilan tampak depannya. Sini tuh 1500 cc, tenaganya tuh 119 horsepower, torsinya tuh di 145 Nm ya Ci ya. Tuh. Di bagian dalam sini itu sudah dicat, sudah dapat peredam mesin juga. Dari segi safety sih sudah safety banget. Jadi remnya sudah ABS, ABD, BA itu sudah ada semua. Hill assist control juga sudah lengkap semua. Air intake-nya cukup tinggi nih di sini. Letak kaki di sini, layout mesinnya seperti ini. Dan hari ini saya nggak bakal review banyak-banyak karena saya lebih banyak bakal nanti mau test drive masuk tol. Kira-kira nyaman apa enggak. Untuk dimensi nanti saya taruh di layar aja ya. Di bagian sebelah sini, ini side claddingnya tuh bahan dop, jadi kalau kena pentalan kerikil tuh nggak langsung kena ke bodi ya lah. Profil ban yang pakai 215, 55, ringnya 17, matching silver dan hitam, sudah disc brake dan side skirtnya juga sudah dapat. Di bagian bawah sini tuh warna bodi, di sini warna hitam. Spionnya itu dia sewarna bodi, terus bagian sebelah sini itu warna hitam dan di sini ada Honda Land Watch. Kalau misalnya sebelah kanan kan kalian bisa lihat dari spion kan, ini kebantu sama kamera di sini. Handle warna body, udah ada smart entry juga. Di sini bahan dop, terus ini sudah ada roof rail guys. Ini bagian dalamnya kalian bisa lihat ini sudah soft touch semua. Dan saya tuh bilang sama teman-teman ya, kalau kalian beli mobil tuh sebaiknya belilah yang sudah terlapis dengan jok kulit atau bahan-bahan ini sudah soft touch. Kenapa? Jadi kalian nggak perlu tambah-tambah lagi. Ini belum soft opening. Nah, ini jarak cukup lebar. Airbagnya ada 6 nih ya. Jadi pengemudi, penumpang depan ada di samping-samping. Terus di jok ini juga ada nih guys. Nih joknya tuh dia sudah kulit, ada stitching warna abu-abu ya. Nah ini ada hand grip. Dan yang saya suka dia tuh untuk plafonnya dia warna hitam semua ya. Guys, pokoknya pesan gue tuh cuman satu ya. Kalian mungkin boleh nggak usah percaya saya, boleh nggak usah percaya reviewer manapun. Tapi kalau kalian mau beli mobil tuh wajib banget ya datang, lihat unit, cobain dan test drive CarPro. Di sini gue disuruh lah sama teman-teman, suruh yang BRV. Berarti next nanti bakalan yang kalau nggak WRV, HRV sih nanti itu. Itu yang lumayan lagi rame banget ya. Memang market SUV tuh rame banget kan. Dan kalau menurut gue sih yang bikin rame itu kenapa? Karena pertama medan di Indonesia ini sendiri itu masih banyak jalan rusak. Terus orang pengen mobil keluarga tapi pengen SUV juga gitu ya. Makanya ini juga lumayan cukup dipertimbangkan orang yang mau ambil apa tadi itu Rush, Xpander Cross sama Veloz ya. Iya, betul. Tuh. Kalau secara harga tadi ini harganya berapa sih? Berarti ini Di 362.400. dan itu biasanya nanti kalian bisa dapetin diskon lagi. Kalau diskon nanti langsung sama Cipriska aja ya. Tugas gue hanya mereview aja hari ini. Jadi gue coba sampein kelebihan kekurangan versi gue gitu loh guys. Jadi bukan kalau dulu kan mungkin gue masih kerja di brand tertentu ya. Kalau review kan wah Mas Teguh jelas bagus-bagusin produknya karena Mas Teguh kerja di situ. Sekarang enggak guys. Ini di jalan aspal agak rusak kayak gini, ini tuh menurut gue lebih empuk ya. Lebih empuk nih. Nanti kita coba lihat di tol apakah ini cukup stabil apa enggak. Karena suspensi empuk atau keras tuh ada kelebihan masing-masing. Jadi kalau keras itu cenderung lebih stabil, kalau empuk itu pasti ada efek limbungnya. Tapi tenang, ini kan lebih pendek dibanding Rush ya sih. Iya, lebih Iya kan? betul. Nah itu salah satu tujuannya adalah biar lebih stabil di tol, di jalan. Dan juga kalau ini kan juga penggerak roda depan ya guys. Jadi kalau penggerak roda depan otomatis nanti pengaruh ke apa sih konsumsi BBM. Terus lebih enak bermanuver. Kalau masalah kuat nanjak apa nggak kuat nanjak, kalian tonton deh video saya yang Mobilio. Itu penggerak roda depan nanjak-nanjak aja kok gitu. Ini sudah bisa Android Auto, Apple CarPlay. Terus kalau misalnya kalian pengen denger suaranya nanti kita coba di sound aja lah, nggak apa-apa. Head unit itu udah bisa handle Android Auto, Apple CarPlay. Terus kalau misalkan kalian mau lihat yang itu tadi Land Watch tuh dipencet dari sini nih. Tinggal pencet tuh, nanti muncul di sini tuh. Lumayan ngebantu kita kalau misalkan lagi di tol, takutnya ada orang lewat bahu jalan, ini lumayan tuh ngebantu banget. Yang kanan kayak bisa lihat dari sini.
Kita tes kekedapan kabinnya. Buka kaca sebentar. Guys, sekarang gue mau cobain fitur adaptif cruise controlnya. Misalnya kecepatannya 60 km per jam, pencet ini, lalu pencet set. Oke. Nah, kaki ya, tuh kakiku ya, aku lepas. Dia akan ngejaga jarak sama mobil depan. Jadi kalau mobil depan dia pelan, dia akan ikut pelan. Ini ada gangguan nggak nih? Tuh, ya kan tuh. Ketika ada gangguan, ada mobil kan yang mendekat, dia otomatis kayak ngerem sendiri. Nanti kalau mobil depan udah jalan lagi, dia jalan lagi. Ini ada sedikit kayak hentakan atau ngereman itu dari depan. Jadi ini kayak cocok banget buat gue yang suka road trip ke luar kota. Jadi kita biar selalu jaga jarak sama mobil depan gitu loh guys. Nih, tuh dia otomatis ngerem sendiri nih. Ini lebih seru dibandingin cruise control biasa. Nah tuh. Wah, anti capek nih sih. Anti capek nih beneran. Iya. Makanya sebenarnya sayangannya dia ini kan kalau dibandingin sama Veloz mah udah gampang banget nih. Ibaratnya kayak gue bilang kelebihannya ini adalah si adaptive cruise control. Oke lah, ini misalkan nggak ada electric parking brake dan auto hold, tapi menurut gue masih bisa dimaafin sama ini. Jadi masing-masing produk punya kelebihan kekurangan ya. Tapi kalau ini di-compare sama RAS mah banyak banget bedanya. Banyak banget. Jadi kayak misalnya kalau RAS itu kan modal ganteng doang nih kasarnya. Fiturnya itu sebenarnya kurang banyak guys gitu. Oke, ini udah aman. Oke. Udah. Bahkan dia sudah mulai adaptive cruise control tuh dari Honda WRV ya. Honda WRV udah ada, Honda HR-V udah ada. Terus yang auto low walkway itu juga dari WRV ada. Terus HR-V ada, BRV ada. Ya mungkin bagi kalian tuh sepele, tapi itu buat saya pribadi sih big deal loh gitu loh. Jadi buat kita yang suka lupa parkir, lupa ngunci, itu kepake banget. Jadi guys, gini loh, kalau kalian tuh cari mobil itu penting tuh kayak hal-hal kecil kayak gini loh tuh. Pada saat nyalain lampu sein tuh sudah nyala, itu ngebantu kita buat berkendara lebih aman. Terus kayak misalkan luas kabin ini cukup oke apa enggak. Terus nanti kalian tuh bakal ganti joknya ke kulit apa enggak. Nah kalau kayak gini kalian nggak perlu ganti karena sudah include, termasuk door trimnya. Kayak mobil gue sendiri tuh kan gara-gara gue ganti malahan nggak bagus, nggak rapi gitu. Dan ini menurut gue fitur yang bakal gue pakai banget kalau gue punya mobil ini ya. Udah pasti si adaptive cruise control tuh, ya kan, itu menarik. Terus juga lane keeping assist-nya, lane following-nya. Terus ada lagi Android Auto, Apple CarPlay. Selebihnya, oh ya lane watch tadi udah. Terus AC-nya ini cukup, semburannya cukup banyak nih tuh. Jadi ada semburan kaki juga, bawah juga, bawah dan atas gitu. Itu penting loh. Jadi tuh, ya kan? Kita ambil kiri sini aja. Guys, nggak afdol kalau bikin POV driving nggak dengerin kualitas suaranya sambil jalan. Itu sudah nyala. Nah, gimana menurut teman-teman? Bagus kan?
Jadi ini kemarin salah satu yang saya lupa siapa yang komen ya kemarin, katanya untuk speakernya si BRV ini bagus banget. Bandingin lagi sama mobilku boleh nggak? Sudah terbebas dari kemacetan di sini, tapi belum terbebas dari kemacetan sebelah sana. Jadi inilah sebenarnya POV yang bener tuh kayak gini. Bener-bener mobil dipakai sehari-hari kayak gini Ci ya. Iya, Jadi ketemu macet. Enak apa enggak nih, speed bump masih enak, speed bumpnya. Macet-macetan juga masih oke. Terus ini gasnya responsif banget, nggak ada ngelek-ngeleknya. Jadi kalau gue compare sama mobil gue, jelas ini lebih responsif. Sama ini mirip-mirip kayak sama ini apa ya, Yaris Cross sih. Cuma bedanya kalau ini kayak lebih empuk gitu. Dan ini tenaganya cukup gede di kelasnya. Ini di kelasnya tuh lebih gede loh. Iya. Ini sama Veloz, terus sama Expander ya, saya ingat gue ya, ini lebih gede loh. Lebih besar ya. Iya kan, lebih gede di kelasnya kan. Dan mesin ini yang dipakai juga sama HRV kan, Betul. pakai sama HRV. Jadi kalian tuh harus menyediakan uang tadi berapa sih? 300 berapa kalau untuk beli ini? 362 400. 362 itu berarti bersaing langsung sama Expander Cross. Expander Cross aja tuh 330-an ya kalau nggak salah ya. Stargazer X juga. Cuman ini kayak denger sih kemarin diskonnya gede banget. Kalau diskon nanti tektokan deh. Iya. Lumayan ya. Nik 2023 yuk, masih ada. Masih ada. Oh. Nah, ini di Jalan Lingkar Luar Barat. Jalur macet, jalur neraka nih guys. Ini salah satu alasan dulu gue pengen resign, bukan pengen resign begini, karena tiap hari kita berkutat dengan kemacetan dan segala macam gitu. Bahkan even gue bawa mobil sekalipun, dulu gue lebih sering gue lihat tuh Kosambi lewat dalam gitu. Oke, kita ini bakalan masuk tol sini. Ini pas belokan ya. Oke, cukup stabil sih saya bilang ya. Guys, dimanapun kalian berada, sebelum berangkat hati-hati ya. Tuh, banyak accident tuh. Makanya itu penting juga kalian beli mobil tuh yang safety, yang airbag banyak, ya kan, yang fitur safety banyak. Ini airbag ada berapa tadi? Ada 6. Setidaknya lebih merasa tenang lah. Ada 6 airbag yang melindungi kalian dari sini. Pengemudi, penumpang depan, terus di jok kiri kanan, sama di sini pilar gitu. Itu Terios ngomong-ngomong. Nah, lebih tinggi kan. Jadi ada aja itu rasnya. Jadi ada aja yang orang bandingin si BRV ini sama ras sama Terios. Ada aja sebenarnya gitu. Oke, gue masih penasaran sama adaptive cruise controlnya. Dia coba kecepatan 40, apakah dia bisa then set. Oke. Oh, ternyata 42 bisa loh guys. Bisa, Oke. Nih. Ya kan, kaki gue diam. Naikin dari sini aja udah. Tuh. Naikinnya dari sini. Wih, ini udah kayak main game ya. Semi autopilot. Iya, semi autopilot. Dan menariknya adalah kalau misalkan mobil depan pelan, dia akan ikut pelan gitu loh. Tuh. Ketika nanti ada halangan, mobil depan pelan atau gimana, dia nanti akan otomatis melan sendiri, agak ngerem gitu loh. Jadi lebih safety. Otomatis mobil ini langsung otomatis bisa jaga jarak sama mobil depannya. Ini jaraknya karena cukup jauh. Tuh, kalian bisa mendekatkan tuh. Semakin garisnya panjang tuh semakin jauh. Semakin pendek dia semakin dekat. Gitu guys. Kakinya masih ngegas kan? Enggak ngegas tuh, ya kan? Ya mungkin terlihat sepele sih buat kalian, tapi ini saya rasa cocok banget loh. Dan otomatis kalau mobil ada adaptive cruise control itu pengaruh ke apa sih? Konsumsi BBM, karena gasnya kan stabil banget gitu. Asik. Oke. Nah, ini kan ngomong lagi jalan. Kita mau dengerin musiknya lagi. Oke. Sambil jalan ya, guys. Tuh.
Oke, udah saya cobain semua ya tadi ya. Mic-nya, kok mic sih? Speaker. Sampai lupa nih. Speakernya oke. Tadi kalian lihat cruise control, adaptive cruise control sama yang lane keeping assist tadi itu saya lepas setir. Jadi ternyata oke ya gitu loh. Jadi berarti bisa dibilang selling pointnya si BRV ini berarti dari speakernya masih oke lah ya. Adaptive cruise control ya kan. Terus apalagi nih? Kesenyapan kabin. Karena tadi kayak kalau yang tadi saya bilang kalau di tol itu saya di mobilku itu saya jarang nyetel musik. Kenapa? Karena suara bannya tuh masuk, suara angin juga masuk. Ini tadi cukup kedap, speakernya cukup oke. Gitu sih paling. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah mobil ini layak buat dimiliki? Buat saya pribadi kemarin saya kasih urutan nomor berapa ya? Yang jelas ini di atas ras, di atas Terios. Terus kalau misalkan di compare lagi ini sama Ci, suka ada yang compare sama XL7 nggak? Ada sih. Ada ya. Nah, ya better ini dan XL7. Kalau secara look sendiri ya itu selera. Tapi kalau beberapa fitur yang menurut saya kepake banget ya yang tadi itu, yang auto walkaway sama remote. Nah, itu tuh XL7 tuh. Ya kan? Tuh suka compare. Nih, kita coba cocokin posisi duduknya. Ini lebih pendekan kita apa dia ya? Kita ya? Pendekan kita. Ya. Nah, otomatis plus minus kalau kita lebih pendek kita pasti lebih stabil sih gitu. Tapi kalau dari ini buat bermanuver ini lebih lincah dan ini gasnya tuh lebih responsif banget. Hampir yes. Akhirnya sudah mau tiba ke tempat tujuan lagi. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya mobil ini cukup fun to drive. Kabinnya cukup senyap buat saya, suspensinya cukup empuk, cenderung menurut saya lebih empuk sih, gitu loh, lebih empuk, speakernya oke. Karena kenapa kita naik mobil itu yang kita nikmatin tuh adalah pertama tuh kabinnya dulu nih, luas apa enggak, nyaman apa enggak, ya kan? Nih kalian bisa lihat nih jarak kepala, jarak kaki, terus AC-nya ini ya semburan cukup lengkap. Speakernya tadi oke, head unit itu udah bisa Android Auto, Apple CarPlay. Guys, ngomong-ngomong Android Auto, Apple CarPlay bukan karena saya nggak tahu jalan ya, tapi lebih ke kemudahan kita. Misalkan mau bepergian itu tahu sampai ke tempat tujuan tuh berapa lama, gitu loh. Dan ternyata memang konsumsi BBM itu juga memang patut dipertimbangkan. Kalau mobil penggerak roda depan juga harusnya sih lebih irit. Tapi kita nggak bakal bisa tes di sini. Mungkin next time kita bakal tes lagi. Ya overall oke. Kalau misalnya disuruh kasih nilai berapa ya? Coba dong. Dan kalian komen juga kalau pengen dibuatin video lainnya. Misalnya yang belum saya bikin POV itu adalah banyak sih. Kalau Honda baru ini doang. Honda tuh baru Brio sama BRV ini. Yang lainnya WRV, HRV itu belum. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.